Nah, setelah translasi kita masuk ke refleksi. Refleksi adalah salah satu transformasi geometri di mana sebuah objek dicerminkan terhadap garis atau bidang tertentu. Refleksi ini dalam artiannya adalah pencerminan. Ya, jadi refleksi ini adalah pencerminan. Garis refleksi merupakan garis pencerminan. Ini berarti bahwa setiap titik pada objek akan dipindahkan ke titik yang sama, jarak dan arah yang berlawanan dari garis dan bidang refleksi. Refleksi dapat terjadi pada sumbu X, sumbu Y, atau bidang diagonal. Nah, sumbu refleksinya ini bebas tergantung pada soal yang diberikan. Misalkan sumbu Y sebagai refleksi atau sumbu X sebagai garis refleksinya. Nah, ada contoh penerapan refleksi yang bisa kita ingat. Contoh sederhananya, ketika kita melihat bayangan kita di cermin. Nah, cermin itu sebagai sumbu refleksinya. Bayangan tersebut merupakan hasil jika kita bercermin, maka kan di dalam cermin itu ada bayangan. Nah, itu merupakan bayangan yang dihasilkan dari refleksi kita sendiri pada permukaan cermin. Nah, dalam matematika, refleksi dapat digunakan untuk membuat gambar simetris atau menyelesaikan masalah geometri yang melibatkan sifat-sifat simetris. Nah, kembali lagi, masalah geometri ini bisa titik, garis, dan bangun datar. Nah, misalkan kita gambar di GeoGebra-nya. Nah, misalkan kita ada titik A di sini. Nah, sumbu Y ini sebagai sumbu refleksinya. Ya, sumbu Y ini kan sumbu yang vertikal ya. Nah, sebagai sumbu refleksinya, maka jarak titik A ini ke sumbu refleksinya kan 2. Berarti bayangannya ini juga berjarak sama dengan sumbu refleksinya, berarti ada di sini. Nah, ini titik D ini merupakan bayangan dari titik A oleh refleksi garis sumbu Y. Seperti itu. Jarak A ke sumbu sama dengan jarak D ke sumbu. Nah, dengan syarat bayangannya ini ditarik tegak lurus terhadap sumbu refleksinya. Nah, paham ya? Nah, kalau misalkan misalkan ada ruas garis ya, min 3,2 dan min 2,0. Nah, ini juga sama prinsipnya, kita mencerminkan titiknya terlebih dahulu, baru ditarik sebuah garis. Nah, ini kan min 2 berjarak 2 terhadap sumbu refleksi, berarti bayangannya di sini ya, di sini sebagai bayangan dari titik F ini, karena juga sama-sama berjarak 2 dan tegak lurus sumbu Y, tegak lurus. Jadi tidak boleh bukan tegak lurus seperti ini kan bukan tegak lurus, berarti tidak memenuhi syarat refleksi. Jadi kalau refleksi harus tegak lurus. Nah, setelah kita menemukan bayangan sumbu F ini, kita selanjutnya menemukan bayangan dari sumbu E. Sumbu E secara tegak lurus dia berjarak 3, 1, 2, 3. Nah, bayangannya juga berjarak 3, 1, 2, 3. Berarti di sini. Nah, berarti sudah ditemukan garis GH ini, ruas garis GH ini merupakan hasil refleksi ruas garis EF terhadap sumbu Y. Seperti itu. Nah, kalau bangun datar juga sama. Misalkan ada sebuah segitiga. Nah, ini berarti kita refleksikan titik-titiknya terlebih dahulu. IJK, berarti I-nya ini berjarak 2, berarti di sini sama. Kemudian J-nya 1, 2, 3 berjarak 3, 1, 2, 3. Nah, kemudian K-nya berjarak 1 terhadap sumbu Y, berarti
bayangannya juga 1. Nah, ini merupakan segitiga hasil bayangan dari segitiga IJK. Sifatnya terbalik ya, karena refleksinya itu kan berarti sifatnya kan terbalik bayangannya. Misalkan gini, segitiga ini berarti kan sifatnya terbalik kalau direfleksikan terhadap sumbu Y ini. Menjadi O ini berjarak 2, berarti bayangannya juga 2. Kemudian P 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Q berjarak 1, berarti bayangannya berjarak 1 juga. Nah, kita hubungkan membentuk segitiga RST. Nah, segitiga RST ini merupakan bayangan dari O, segitiga OPQ. Seperti itu ya. Jadi sifatnya ini terbalik kalau dicerminkan. Nah, seperti ini. Semoga paham ya terkait refleksi.